Waalaikumsalam. Betul ini tempat konseling Pak. Betul ya. Permisi. Saudara mau duduk di sebelah mana? Di sini aja Pak. Baik, silakan. Sebelumnya, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Ini udah nyaman Pak. Tapi boleh saya angkat kakinya Pak? Baik, silakan. Kalau boleh tahu, saudara dipanggil sehari-hari itu siapa? Nama saya Bang Muhammad Islim, nama lengkap saya. Tapi biasanya kalau saya nongkrong Bang dengan teman-teman saya itu biasanya dipanggil Islim Bang. Berarti saya boleh manggil saudara itu dengan panggilan Islim. Ya bisa Bang. Baik, kalau boleh tahu saudara ini berasal dari mana? Alamat saya itu di Sulak Bang. Jadi saya jauh-jauh dari sini Bang. Jauh saudara. Kalau boleh tahu saudara sekarang umur berapa? Saya 18 tahun Bang. Oh, saudara masih SMA? Oh enggak Bang, ini Bang saya jelaskan. Saya sebenarnya cepat sekolah Bang. Masih kecil itu saya cepat sekolah keduluan 2 sampai 3 tahun Bang. Jadi walaupun umur saya masih 18, saya udah kuliah Bang. Oh, saudara sekarang sudah kuliah? Ya. Semester berapa sekarang? Sekarang udah semester 3, ini mau semester 4 lagi Bang. Baik. Sebelumnya kalau boleh tahu saudara tahu tempat ini dari mana? Gini Bang. Jadi saya itu kuliah kan Bang. Kami ada pelajaran psikologi. Jadi kami belajar tentang konseling juga ada. Jadi pas kami belajar tentang konseling, dosennya itu bilang bahwa ada konseling bagus di sini Bang. Jadi saya datang ke tempat Abang itu atas dari dosen saya Bang. Oh, berarti saudara kesini itu direkomendasikan oleh dosen saudara. Ya Bang. Baik, kalau boleh tahu saudara kesini bersama siapa? Tadinya Bang, saya mau ngajak kawan saya, kan jauh saya Bang dari Sula. Tapi setelah saya nggak ada yang mau Bang, jadi saya memberanikan diri untuk kesini itu sendiri Bang, demi menyelesaikan masalah saya. Sebelumnya saudara itu sudah pernah mengikuti konseling atau sudah tahu apa itu konseling? Kami kan belajar psikologi Bang, jadi SMK itu juga ada itu Bang konseling. Kami juga pernah uji coba konseling. Jadi saya sedikit tahu Bang tentang konseling ini. Jadi itu dijelaskan oleh dosen saya itu konseling ini adalah pembicaraan antara konselor bersama klien untuk menyelesaikan masalah. Itu sudah benar, tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut. Konseling itu merupakan proses bantuan dari seorang konselor kepada klien untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Jadi di sini saudara itu diharapkan terbuka dan sukarela dalam menyampaikan masalah yang sedang saudara alami. Apapun yang saudara sampaikan akan menjadi rahasia saudara, saya, dan Allah yang tahu. Apakah saudara bersedia? Insyaallah saya bersedia. Di sini saya sebagai konselor yang memfasilitasi saudara dalam menyampaikan masalah yang saudara alami, dan saudara sebagai klien yang sedang menghadapi masalah. Ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Apakah saudara ingin berdoa? Apa aja? Baik, kita akan berdoa bersama-sama dengan menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Baik, selanjutnya kita akan
memasuki kegiatan konseling. Di sini saudara diharapkan terlibat aktif dan terbuka dalam menyampaikan apapun masalah yang saudara sedang alami saat ini. Ya, saya insya Allah akan menceritakan semua permasalahan saya, semua kesulitan saya yang selama pada abang. Baik, silakan saudara Presiden untuk menceritakan masalah yang sedang saudara Presiden alami saat ini. Jadi gini bang, permasalahan saya itu bermain game bang. Saya sangat kecanduan bermain game bang. Bahkan bermain game ini sangat mengganggu waktu saya, memakan banyak sekali waktu saya bang. Karena bermain game ini sudah ada sejak saya SMP bang. Dari pertama kali saya beli HP, saya sudah ikut bersama kawan-kawan saya itu bermain game online mas. Jadi saya benar-benar sangat kecanduan sekali bang. Bahkan bang, yang menjadi puncaknya bang itu ketika saya kuliah bahkan bang. Saya merasa bermain game ini sangat memakan banyak waktu sekali, memakan banyak kegiatan kayak nongkrong bang, berdiskusi sama kawan, dan kegiatan positif-positif lain bang. Saya bermain game ini bahkan saat pelajaran juga saya bermain game bang. Nah, jadi gitu bang. Jadi saudara ini ketika sedang kuliah, saudara juga bermain game. Ya bang, bahkan ketika guru menjelaskan juga bang, itu saya bermain game juga bang. Jadi gitu. Baik, apakah dosen saudara tahu kalau saudara sedang bermain game? Kebanyakan dosen itu bang, anehnya bang di kampus saya, bahkan ketika saya bermain game bang, dosen itu kurang peduli bang dengan saya. Acuh tak acuh lah bermain game, silakan, tidak mau bermain game silakan juga bang. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari saudara itu seperti apa? Kalau sehari-hari bang, jadwal kuliah nih bang, ketika saya bangun pagi nih bang, saya kuliah, itu di dalam lokal seperti yang saya ceritakan tadi bang, saya juga bermain game bang. Bahkan waktu istirahat yang seharusnya digunakan untuk refreshing, makan, itu saya gunakan untuk bermain game juga bang. Jadi bahkan bang, ketika saya pulang kampus, saya tetap bermain game, malam bermain game sampai larut malam. Itu juga mengganggu jadwal tidur saya bang, waktu tidur saya. Jadi kalau kegiatan saudara pas kuliah itu seperti itu. Ya, Lantas bagaimana kegiatan saudara ketika libur semester? kalau libur semester bang, itu kan benar-benar tidak memikirkan kuliah sama sekali bang. Jadi itu lebih parah lagi bang. Bahkan baru bangun tidur, kalau ada teman bermain game, itu langsung bang, langsung membuka HP, langsung bermain game. Bahkan setelah itu palingan istirahatnya bang itu waktu saya makan, waktu saya mandi, itu aja bang. Nantinya lagi nongkrong lagi bersama kawan-kawan, bermain game lagi. Pulang istirahat, makan, mandi, bermain game lagi bang.
nantinya kalau malam bang itu nongkrong lagi sama teman-teman saya bang. Itu bahkan kalau waktu libur semester bang bisa sampai subuh bahkan bang. Jadi saya bangun siang terus kalau libur semester. Hmm, jadi orang tua saudara itu tidak menegur saudara. Orang tua bang itu sebenarnya sudah marah sekali dengan saya bang. Bahkan menegurnya sudah parah, tapi karena saya benar-benar kecanduan, saya tidak tahu bang. Saya menolak saja, spontan menolak bang. Saya selalu, bahkan saya waktu orang tua menegur saya itu saya bisa marah sekali bang. Emosi saya tidak terkontrol gitu. Sudah ditegur bang, tapi saya acuh tak acuh dengan perkataan orang tua. Dari cerita yang telah saudara Fizlin sampaikan tadi, saudara Fizlin itu sadar bahwa bermain game itu menguras waktu saudara. Lalu apa yang membuat saudara Fizlin itu masih tetap untuk bermain game? Saya bermain game itu bang, begini bang. Jadi saya sadar bahwa bermain game ini sangat menguras waktu saya itu waktu saya masuk kuliah bang. Bahkan waktu semester 3 ini bang. Oke. Sebelum ini saya mulai menyadari bahwa kepentingan kampus dengan kegiatan saya sehari-hari bermain game itu sangat mengacau lah bang. Istilahnya itu bisa saya katakan bahwa saya bermain game ini benar-benar mengganggu kegiatan saya untuk fokus ke kampus bang. Kayak gitu. Ya. Dari cerita yang saudara Fizlin sampaikan tadi, bahwa orang tua saudara Fizlin itu juga sudah menegur saudara Fizlin untuk bermain game, tapi saudara Fizlin itu tidak peduli. Jadi apa yang membuat saudara Fizlin itu sadar bahwa bermain game ini sangat mengganggu saudara Fizlin? Jadi yang membuat saya sadar bahwa bermain game ini sangat mengganggu saya, menghabiskan waktu saya itu ketika saya kuliah bang. Saya mulai masuk semester 3 ini baru-baru ini saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini, bermain game selama ini benar-benar menghabiskan waktu saya bang. Menghabiskan waktu saya nongkrong dengan teman-teman saya, berdiskusi dengan teman saya, mengerjakan tugas dan yang lain bang. Bahkan saya tidak fokus ketika belajar, saya masih ingin bermain game. Sekarang saya sudah mulai menyadari bang, karena bermain game ini benar-benar menghabiskan waktu saya. Sekarang saya sadar itu ketika saya berpikir bahwa saya benar-benar sudah ingin fokus untuk mengejar masa depan saya ingin fokus untuk kuliah, itu bang yang menyadarkan saya. Oh, jadi selain bermain game, saudara itu suka berolahraga. Ya, Jadi olahraga apa saja yang saudara itu senangi? kalau olahraga bang itu banyak sebenarnya bang, tapi pas SMP bang, tentunya pas saya kecil itu saya suka bermain bola bang, tapi seringnya waktu uh,
seperti saya bilang tadi, lingkungannya tidak mendukung bang. Saya bergaul dengan anak-anak yang suka bermain game, jadi sepak bola saya tertunda. Pak, jadi pas SMA lagi itu saya mulai menyukai seperti voli, badminton, dan juga tenis meja bang. Dan setelah saya tamat dari SMA bang, semua itu hilang bang, karena seperti voli, badminton, dan tenis meja itu kebanyakan itu peralatan ada di SMA semua bang. Semenjak di kuliah saya benar-benar bermain game sebenarnya bang. Tidak ada olahraga lagi bang. Jadi gitu bang. Baik, setelah mendengar cerita dari saudara tersebut tadi, mungkin saya akan memberikan solusi atau sedikit nasihat yang mungkin bisa saudara terapkan di kehidupan sehari-hari saudara muslim. Yang pertama itu saudara muslim itu mengatur waktu untuk bermain game, misalnya dalam sehari-hari itu bisa 1 sampai 2 jam. Dan saudara muslim itu bisa melakukan aktivitas yang lebih sehat seperti olahraga, dan apa yang kegiatan saudara muslim itu senangi. Dan juga saudara muslim itu bisa untuk mulai melakukan aktivitas belajar yaitu secara teratur seperti setelah sholat isya atau bangun pagi. Oh, jadi begitu. Baik, saya akan mencoba melakukannya seperti yang abang katakan tadi, menggantikan bermain game saya dengan olahraga bang. Dan selanjutnya saudara itu bisa mengganti pergaulan dengan bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat saudara itu tidak terbiasa untuk bermain game lagi. Oh, oke bang. Baik, bagaimana kalau kita rumuskan tujuan saudara itu yang lebih spesifik? Boleh bang. Contohnya itu dalam 2 minggu ke depan, saudara bisa melakukan evaluasi 3 kali seminggu untuk mengetahui kemajuan, motivasi dan perasaan yang saudara rasakan untuk berhenti bermain game ini. Ya. Baik, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, sebelumnya saya meminta saudara untuk menyampaikan apa yang saudara peroleh dan kemajuan apa yang saudara dapat dari konseling ini. Saya dapat Seperti yang abang bilang tadi, banyak yang saya dapat pada hari ini. Seperti yang abang bilang tadi juga, saya harus bisa mengatur waktu saya, dan abang juga tadi banyak merekomendasikan saya apa saja kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan untuk menggantikan kebiasaan bermain game saya, dan juga abang tadi memberikan saran untuk mengganti atau mencari lingkungan yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan positif saya. Nah, jadi itu yang saya dapat hari ini, Pak. Pada sesi berikutnya kita akan melihat perkembangan dan kemajuan dari saudara Rizlin. Untuk sesi konseling hari ini kita bisa akhiri. Nah, terima kasih atas semua solusi yang Bapak berikan, yang Abang berikan tadi. Saya akan mencoba untuk menerapkan pada kegiatan atau kegiatan-kegiatan saya sehari-hari, insyaallah. Baik, terima kasih saudara. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum itu Bang, saya mengucapkan terima kasih atas rekomendasi kegiatan-kegiatan sehari itu saya. Jika ada kesempatan lagi dan jika ada permasalahan lagi, insya Allah saya akan datang ke Abang lagi. Baik.